Novia Priyanti dengan NPM 19842020014. Saya Novita Sari dengan NPM 19842020005. Saya Dewi Rosa Wulandari dengan NPM 19842020040. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang curl, yaitu tugas mata kuliah analisis vektor yang diampu oleh Bapak Karsoni Biarta Dinata, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi curl. Apakah kalian sudah pernah melihat gambar yang di bawah ini? Jadi gambar tersebut adalah kincir air. Kincir air selalu berputar dengan kecepatan konstan. Kecepatan linear dari perputaran kincir air sama dengan perkalian silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir tersebut. Berdasarkan teori tersebut, maka kita dapat menentukan berapa kecepatan sudut dari perputaran kincir air. Kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan sama dengan setengah kal dari kecepatan kincir pada setiap titik. Apa itu curl? Curl berarti keriting, ikal, atau melingkar. Merupakan bagian dari penerapan pada benda yang berotasi, misalkan seperti kincir air atau kincir angin. Objek yang dikenai hanya medan vektor atau ada arahnya. Hasil operasinya berupa medan vektor juga. Menggunakan perkalian vektor cross product dengan melibatkan operasi del atau nabla. Baiklah, yang selanjutnya yaitu rumus-rumus yang mengandung nabla. Jika A dan B adalah fungsi-fungsi vektor yang diferensiabel dan V dan C fungsi-fungsi skalar dari kedudukan X, Y, Z yang diferensiabel, maka yang pertama yaitu nabla dikalikan dengan V ditambah C sama dengan nabla V ditambah nabla C, atau gradien dari V ditambah C sama dengan gradien V ditambah gradien C. Yang kedua yaitu nabla dot vektor A ditambah vektor B sama dengan nabla dot vektor A ditambah nabla vektor B, atau divergensi dari vektor A ditambah vektor B sama dengan divergensi vektor A ditambah divergensi vektor B. Yang ketiga yaitu nabla cross vektor A ditambah vektor B sama dengan nabla cross vektor A ditambah nabla cross vektor B, atau curl dari vektor A ditambah vektor B sama dengan curl vektor A ditambah curl vektor B. Yang keempat yaitu nabla dot V vektor A sama dengan nabla V dot vektor A ditambah V dikalikan nabla dot vektor A. Yang kelima yaitu nabla cross V vektor A sama dengan nabla V cross vektor A ditambah V dikalikan dengan nabla cross vektor A. Keenam yaitu nabla dot vektor A cross vektor B sama dengan vektor B dot nabla cross vektor A dikurang vektor A dot nabla cross vektor B. Yang ketujuh yaitu nabla cross vektor A cross vektor B sama dengan vektor B dot nabla dikalikan dengan vektor A dikurang vektor B dikalikan dengan nabla dot vektor A dikurang vektor A dot nabla dikalikan dengan B ditambah vektor A dikalikan dengan nabla dot vektor B. Yang kedelapan yaitu nabla dikalikan dengan vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot nabla dikalikan dengan vektor A ditambah vektor A dot nabla dikalikan dengan vektor B ditambah B cross nabla cross vektor A ditambah vektor A cross nabla cross vektor B. Yang kesembilan yaitu nabla dot nabla V sama dengan turunan kedua nabla V sama dengan turunan kedua V terhadap turunan kedua X ditambah turunan kedua V terhadap turunan kedua Y ditambah turunan kedua V terhadap turunan kedua Z, di mana turunan kedua terhadap turunan kedua X ditambah turunan kedua terhadap turunan kedua Y ditambah
turunan kedua terhadap turunan kedua Z disebut operator Laplace. Yang ke-10 yaitu nabla cross nabla Phi sama dengan 0. Part dari gradient Phi adalah 0. Yang ke-11 yaitu nabla dot nabla cross A sama dengan 0. Divergensi dari curve A adalah 0. Yang ke-12 yaitu nabla cross vektor A sama dengan nabla dikalikan terhadap nabla dot vektor A dikurang turunan kedua nabla. Dalam rumus-rumus yang ke-9 sampai 12 dianggap bahwa Phi dan vektor A memiliki turunan-turunan parsial kedua yang kontinu. Adapun definisi dari curve yaitu misalkan ada vektor Phi x, y, z sama dengan Phi1i ditambah Phi2j ditambah Phi3k terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z, maka curve dari vektor Phi atau rotasi vektor Phi dikalikan nabla cross vektor Phi didefinisikan oleh nabla cross vektor Phi sama dengan du per du x i ditambah du per du yj ditambah du per du zk cross Phi1i ditambah Phi2j ditambah Phi3k sama dengan ini cara menyelesaikannya dengan matriks order 3 yaitu baris pertama diisi dengan arah yaitu IJK, kemudian baris kedua diisi oleh nabla yaitu komponen dari nabla yaitu du per du x, du per du y dan du per du z. Kemudian baris ketiga diisi dengan komponen dari vektor Phi yaitu Phi1, Phi2 dan Phi3. Selanjutnya, untuk mencari komponen dari I, maka kita menggunakan kofaktor yaitu kita tutup terlebih dahulu untuk baris pertama dengan kolom I sehingga dihasilkan du per du y, du per du z dengan Phi2, Phi3 itu adalah komponen I. Dikurang dengan untuk mencari komponen J, kita tutup lagi baris pertama dengan kolom J yaitu menghasilkan order 2 du per du x, du per du z, Phi1, Phi3 itu adalah komponen dari J. Kemudian ditambah untuk mencari komponen K, kita tutup baris pertama dengan kolom K sehingga menghasilkan order 2 du per du x, du per du y, Phi1, Phi2 itu adalah komponen dari K. Sehingga dihasilkan setelah kita menghasilkan order 2 tadi, untuk menyelesaikannya kita kali silang. Untuk komponen I kita kali silang dulu kita kali silang du per du y dengan Phi3 sehingga menghasilkan di bawahnya du Phi3 per du y dikurang du Phi2 per du z itu adalah komponen I ditambah du Phi1 per du z dikurang du Phi3 per du x itu adalah komponen J ditambah du Phi2 per du x dikurang du Phi1 per du y itu adalah komponen K. Selanjutnya yaitu sifat-sifat curve. Misalkan vektor f, x, y, z, dan g, x, y, z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Phi, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. Serta a adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama, nabla cross dikali vektor f ditambah vektor g sama dengan nabla cross vektor f ditambah nabla cross vektor g. Yang kedua, nabla cross a dikali vektor f sama dengan a dikali nabla cross vektor f, di mana a adalah konstanta. Yang ketiga, nabla cross phi dikali vektor f sama dengan nabla phi cross vektor f ditambah phi dikalikan nabla cross vektor f. Yang keempat, nabla cross dikalikan nabla cross vektor f sama dengan nabla dikalikan nabla dot vektor f dikurang nabla kuadrat vektor f. Yang kelima, nabla cross dikalikan nabla phi sama dengan 0. Yang keenam yaitu nabla cross dikalikan vektor f dikali vektor g sama dengan vektor g dot nabla dikali vektor f dikurang vektor g dikalikan nabla dot vektor f dikurang vektor f dot nabla dikalikan g ditambah vektor f dikalikan nabla dot vektor g. Baiklah, kita masuk ke contoh soal agar kita lebih memahami materi curve.
Contoh soal, jika vektor A sama dengan 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk dan Pi sama dengan 3x kuadrat dikurang yz. Carilah yang pertama, nabla dot vektor A. Yang kedua, nabla dot vektor A dikali Pi di titik 1, min 1, dan 1. Penyelesaiannya, bagaimana kita dapat mencarinya? Yang pertama, nabla dot A, kita masukkan dulu komponen dari nablanya, yaitu du per du x, I ditambah du per du yj ditambah du per du zk, dot, masukkan komponen A, yaitu 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika ada dot, itu kita mengalikannya yang sama, yaitu I dikalikan dengan yang I, J dikalikan dengan yang J, dan K dikalikan dengan yang K. Yang pertama, untuk komponen I, itu ada du per du X dikali dengan 3xyz kuadrat. Maka 3xyz kuadrat ini diturunkan terhadap X, maka dihasilkan 3yz kuadrat. Begitu juga dengan du per du Y dikalikan dengan 2xy pangkat 3. Maka akan menghasilkan 6xy kuadrat, dan untuk komponen K dikalikan menghasilkan x kuadrat Y. Selanjutnya, kita substitusikan titik 1, min 1, dan 1. Perlu diketahui bahwa titik 1, min 1, 1 ini adalah titik x, y, z. Sehingga kita masukkan 3 dikali y-nya adalah min 1, dikalikan z-nya adalah 1, pangkat 2, ditambah 6 dikalikan dengan x-nya adalah 1, dikali y kuadratnya, y-nya adalah min 1, dikuadratkan, dikurang x kuadrat, x-nya adalah 1, jadi 1 kuadrat dot min 1, hasilnya adalah 4. Kemudian yang kedua atau yang B, itu ada nabla dot A dikali V, sama dengan, kita masukkan dulu untuk komponennya, yaitu 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk, dot, du, dari mana 3x kuadrat min yz ini? Dari V, di atas V. Semua komponen nabla itu dikalikan dengan Pi. Maka terlihat di sini, untuk komponen I yaitu du 3x kuadrat min yz per x ditambah du 3x kuadrat min yz terhadap du y, z ditambah du dikalikan 3x kuadrat min yz terhadap du z, k, itu menghasilkan 3xyz kuadrat I ditambah 2xy pangkat 3j dikurang x kuadrat yzk dot 6xi dikurang zj dikurang yk. Selanjutnya, kita kalikan yang I dikali dengan I, yang J dikali dengan J, dan yang K dikali dengan K. Maka menghasilkan 18x kuadrat YZ kuadrat dikurang 2xy pangkat 3Z dikurang x kuadrat Y kuadrat Z. Sekarang kita substitusikan seperti tadi di titik 1, min 1, 1. Untuk 1 adalah X, min 1 adalah Y, dan 1 adalah Z. Sama dengan 18 dikali 1 kuadrat dikali min 1 dikali dengan 1 kuadrat dikurang 2 dot 1 dot min 1 kali pangkat 3 dikali 1 ditambah 1 kuadrat dikali dengan min 1 kuadrat dikali dengan 1, hasilnya adalah min 15. Wah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum